Oke, selamat sore Bang Maksi dan Abang. Bang, ngelihat kasus dari Nikita Mirzani sama Fadel nih Bang. Dari Abang sendiri ngelihatnya seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya. Terkait kasus yang dialami oleh anak daripada Nikita Mirzani, yaitu Loli dan pacarnya bernama Fadil, kami melihat bahwa dari pihak Fadil, dengan tidak hadirnya Fadil di pemanggilan Polres Jakarta Selatan, di situ sudah menandakan bahwa pihak mereka tidak berani untuk tampil di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini akan membuat asumsi daripada masyarakat luas bahwa ada apa? Kenapa tidak berani hadir? Bahkan saat mereka tidak datang itu dengan alasan sakit, namun tidak ada surat resmi dari dokter bahwa Fadel itu mengalami sakit. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Kalau memang Fadel tidak melakukan apa yang dituduhkan atau apa yang dilaporkan terhadap Loli, tentunya harus gentleman dong. Berani tampil lalu sampaikan apa adanya. Kalau memang tidak melakukan apa yang dituduhkan, ya sampaikan. Jadi sehingga biar masyarakat juga tahu bahwa dia tidak melakukan akan apa yang dituduhkan. Demikian rekan-rekan. Bang, tapi ngelihat apa tindakan Nikita sudah tepat melaporkan Fadel dengan pasal yang dijeratnya Bang? Baik, terkait tindakan Nikita Mirzani, menurut kami sudah sangat tepat karena biar bagaimanapun anaknya ini menjadi korban. Jika memang terbukti bahwa saudara Fadel telah melakukan hal-hal tindakan pidana terhadap anaknya, yaitu seperti yang dituduhkan adalah persetubuhan. Nah, ini kan anak di bawah umur, jadi otomatis melanggar hukum. Kemudian apalagi dugaan adanya menyuruh atau mempengaruhi untuk melakukan aborsi. Ini otomatis akan dikenakan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KUHP, juga memang masuk dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun semua pasal nanti akan diuji nanti di pengadilan. Demikian rekan-rekan. Bang, Nikita kan juga memastikan tidak ada kata damai dengan Fadel. Apa hal tersebut tepat Bang? Baik, masalah statement dari Nikita Mirzani yang tidak ada kata damai, ya memang itu adalah keputusan daripada Nikita sebagai orang tua. Siapapun orang tua, kalau memang anaknya mengalami hal seperti ini, yang notabene masih di bawah umur, otomatis amarah, kecewa pasti setiap orang juga tidak terima. Jadi masih hal yang wajar kalau Nikita Mirzani menyatakan statement seperti itu. Bang, melihat dari kata pengacaranya Nikita Mirzani, Fadel akan kena pasal berlapis nih Bang. Dari Abang sendiri sependapat dengan itu Bang? Baik, sekali lagi kita kembali kepada asas pembuktian. Jika ini betul-betul terbukti, otomatis pasal berlapis akan dikenakan terhadap Fadel. Seperti yang saya tegaskan tadi, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KUHP karena ada di bawah umur, lalu Undang-Undang Kesehatan. Ini bisa ancaman hukumannya bisa di atas 5 tahun. Ini adalah PR memang bagi pihak Polres Jakarta Selatan untuk mencari bukti-bukti atau mengumpulkan bukti-bukti, dan bukti-bukti harus terang dan jelas sehingga ketika diajukan ke JPU betul-betul buktinya sudah sangat lengkap. Demikian. Kalau dari pihak Fadel, karena mereka yang dituduhkan, pihak mereka ya, artinya memang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Otomatis
dari pihak Nikita Mirzani lah yang akan membuktikan bahwa Fadel dalam hal ini melakukan tindak pidana terhadap anaknya. Jadi beban pembuktian ada di pihak pelapor. Makanya inilah tugas daripada penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengumpulkan bukti-bukti secara jelas dan terang. Kira-kira begitu. Kira-kira. Bang, ini kan pacaran. Nah, bisa dijelaskan lagi Bang soal perlindungan anak Bang? Terkait walaupun mereka pacaran, namanya tidak dikehendaki orang tua. Jadi ada pasal di KUHP yang menyatakan bahwa ketika ada seorang laki-laki membawa anak perempuan yang notabene di bawah umur, kemudian tidak diizinin atau tidak dikehendaki orang tuanya, maka itu pelanggaran pidana. Itu jelas. Kecuali sudah dewasa. Beda. Namanya di bawah umur, pasti masih di bawah perlindungan daripada orang tua. Makanya Nikita Mirzani sangat-sangat punya hak untuk melaporkan Fadel ke pihak kepolisian. Demikian. Bang, tanggapannya atas ketidakhadiran Fadel minggu kemarin dan tanggapannya jika Jumat ini kembali tidak datang seperti apa Bang? Terkait dari Fadel sendiri tidak datang, terutama dari pihak Fadel, ini jelas-jelas ada ketidakberani untuk tampil. Ini kan jadi tanda besar bahwa ada apa. Jadi otomatis masyarakat luas, netizen bertanya-tanya. Akhirnya asumsi yang dibangun oleh para netizen bahwa jelas bisa mengarah kepada Fadel. Namun kami sebagai praktisi hukum melihat tentunya lebih ke masalah hukumnya, dasar hukum. Artinya pihak kepolisian harus betul-betul membuat terang akan masalah ini, tentunya dengan alat bukti yang ada. Demikian. Bang, ngelihat Rasman sebagai mungkin kuasa hukumnya Fadel juga repost statement Abang, dari Abang sendiri melihatnya seperti apa nih Bang? Terkait Bung Rasman yang notabene sebagai pengacara daripada pihak Fadel, itu adalah hak daripada Bung Rasman. Karena apa? Setiap lawyer dia punya hak untuk memilih. Jika ada klien datang kepada lawyer, maka lawyer itu bisa menentukan apakah dia akan ambil atau tidak. Nah, saya melihat Bung Rasman memang dia punya hak untuk memilih, dalam arti mendampingi secara hukum terhadap Fadel. Karena pada prinsipnya setiap tersangka atau saksi itu memang ada satu kewajiban untuk didampingi oleh pengacara. Kira-kira begitu. Tapi melihat dengan captionnya Bang Rasman sendiri yang bilang kalau misalnya ya harus mendampingi klien entah itu benar atau tidak, dan malah ada seseorang yang menyerang pribadinya dia sendiri, ini dari Abang sendiri melihatnya seperti apa Bang? Baik, terkait Bang Rasman, adapun pihak netizen atau siapapun yang menyerang dia itu urusan mereka. Tapi yang jelas kalau memang dia masih sebagai lawyer dan ada berita acara sumpahnya dan kartu anggota, tentunya memang Bang Rasman punya hak untuk mendampingi siapapun klien yang meminta kepada dirinya untuk bantuan hukum. Namun jika memang Bang Rasman sudah tidak punya lagi berita acara sumpah ataupun kartu anggotanya, tentunya tidak bisa. Tapi kan saya juga tidak tahu apakah memang itu Bang Rasman atau tidak. Yang jelas kalau dia berani mengambil klien untuk mendampingi, tentunya berarti asumsi saya dia masih memiliki izin untuk beracara. Kira-kira begitu. Kembali lagi saya katakan, kita sebagai lawyer kan disumpah pada saat kita dilantik menjadi lawyer. Otomatis setiap orang yang sudah disumpah menjadi lawyer, maka dia punya hak untuk mendampingi bagi masyarakat yang meminta bantuan hukum. Tergantung apakah ada dasar hukum atau tidak, itu tergantung daripada lawyernya. Dan kemudian lawyer itu juga bisa menolak kalau dia merasa
calon klien ini memang tidak ada dasar hukumnya untuk dia melakukan bantuan hukum. Demikian. Bang, apa yang sekarang harus dilakukan Fadel, Bang? Saya pikir kalau pihak Fadel, ya intinya mereka juga harus meyakinkan dengan bukti-bukti juga bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Fadel di awal, saya lihat dia waktu wawancara ya, yang didampingi Bung Rasman, dia dengan tegas menyatakan bahwa saudara Fadel tidak melakukan akan apa yang dituduhkan terhadap dirinya. Nah, tentunya ini kembali lagi, kalau itu benar, ya tidak bisa untuk dikenakan pidana terhadap dirinya. Tapi kalau memang ada buktinya nanti, terbukti, tentunya saudara Fadel harus bertanggung jawab akan apa yang dia perbuat terhadap anak daripada Nikita Mirzani. Demikian rekan-rekan. Tapi Bang, artinya jika tidak hadir minggu ini, apakah langsung akan dijemput paksa atau seperti apa sih Bang? Kalau minggu ini mereka tidak hadir lagi, tentunya memang ini kewenangan dari penyidik. Bisa juga, kan ini yang pertama sudah. Kalau kedua kali juga tidak hadir, tentunya pihak penyidik punya hak untuk memanggil secara paksa terhadap Fadel ini. Karena kan sudah dikasih kesempatan kemarin. Tapi kita lihat nanti Jumat, kita belum tahu kan apakah mereka datang atau tidak. Ya, kita berharap dari pihak Fadel datang untuk menghadiri pemanggilan kedua di Polres Jakarta Selatan. Gentleman lah. Apalagi mereka sudah statement di awal bahwa Fadel ini tidak melakukan apa yang dituduhkan. Coba buktikan. Tampil di muka publik kalau memang itu benar-benar statement dia bisa dipegang. Demikian. Bang, kalau minggu kemarin kan cuma ada surat keterangan doang kalau misalnya sakit. Nah, ini sebenarnya sah apa enggak sih Bang? Baik, terkait pemanggilan kemudian ada pernyataan dari mereka bahwa Fadel sakit dan tidak ada bukti surat resmi dari dokter. Memang itu tidak menjadi satu ukuran untuk sah atau tidaknya. Intinya kemarin itu masih pemanggilan pertama untuk klarifikasi. Tentunya ada kesempatan untuk pemanggilan kedua. Nah, tinggal kita lihat nanti apakah mereka mau hadir atau tidak. Kalau mereka hadir, tidak hadir, tentunya harus ada alasan yang sangat jelas dan harus dibuktikan. Kalau tidak, penyidiklah, ranah penyidik yang akan melakukan tegas terhadap pemanggilan saudara Fadel ini. Bang, tanggapannya Rasman dan Nikita kan sering serang di media sosial nih. Dari Abang sendiri melihatnya seperti apa Bang? Terkait antara Bung Rasman dan Nikita Mirzani yang notabene ya saling serang lah. Saya pikir mungkin ada satu hal yang Nikita kecewa. Tapi kan kita nggak tahu soal ini. Tapi intinya saya berharap Bung Rasman memahami akan apa yang dirasakan oleh orang tua daripada Loli ini, dalam hal ini Nikita Mirzani. Semoga Bung Rasman bisa mengendalikan diri, karena kita memahami bahwa seorang ibu kalau anaknya diduga ada yang melakukan tindakan kejahatan atau pidana, tentunya sangat, siapapun seorang ibu, tentunya sangat kecewa. Saya berharap Bung Rasman bisa bijak dalam hal ini. Demikian. Bang, apa restoratif justice apakah layak untuk dikedepankan dalam kasus ini Bang? Terkait restoratif justice atau perdamaian, penyelesaian secara kekeluargaan, tentunya nanti dari pihak penyidik mungkin akan memberikan opsi itu. Tapi ini tergantung daripada Nikita Mirzani sebagai orang tua. Tentunya agak sulit saya melihat jika memang terbukti, karena cukup berat pasal yang akan diterapkan terhadap Fadel jika memang benar-benar nanti bukti-bukti itu kuat. Saya pikir agak berat untuk Nikita Mirzani melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Namun kami tidak tahu ke depan apakah memang bisa berubah pikiran daripada Nikita Mirzani. Bang, hasil visum kan mungkin udah keluar Bang, tapi belum ada keterangan resminya. Nah, ini Abang melihatnya sebagai apa sih Bang? Bicara soal hasil visum, memang saya melihat statement daripada pihak pengacara daripada Nikita Mirzani
Tentunya mereka tidak langsung memberikan statement terkait hasil visum walaupun sudah ada. Tentunya memang ini ada dalam ranah penyidik. Artinya penyidik lah yang akan menyampaikan soal hasil visum yang telah diperoleh dari rumah sakit. Demikian. Bang, pesan untuk Nikita apa bang? Pesan untuk saudari Nikita Mirzani, seperti statement saya sebelumnya, kalau bisa kendalikan dalam hal persoalan ini, karena bagaimanapun kita sangat memahami bahwa apa yang dirasakan oleh Nikita Mirzani tentu sangat berat, sangat kecewa. Dan saya melihat memang Nikita Mirzani sudah mulai bisa bijak terkenali, karena ini akan mempengaruhi anaknya Loli untuk bisa pulih kembali. Saya pikir ini memang dia masih di bawah umur, otomatis treatmentnya berbeda dengan orang dewasa. Jadi paling tidak dengan adanya pendamping, kemudian keluarga untuk bisa meredam Loli ini, mengembalikan secara psikologi sehingga dia ini masih terlalu muda, punya masa depan. Saya pikir dengan Nikita Mirzani bijak untuk mengendalikan situasi ini, saya pikir ini Loli akan bisa kembali seperti semula, dia sebagai seorang remaja yang sedang bertumbuh. Demikian. Terakhir pesan untuk Fadil. Pesan untuk Fadil, seperti saya tegaskan tadi, kalau Anda telah menyatakan di awal bahwa Anda tidak melakukan apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, gentleman, tampil di depan publik dan sampaikan apanya. Tapi kalau memang itu terbukti, Anda juga apa adanya, gentleman, siap bertanggung jawab. Statement itu yang dipegang orang, jangan sudah bilang, wah saya siap untuk datang sendiri ke polisi apabila memang itu dia melakukan dan terbukti. Buktikan ucapanmu, karena orang yang dipegang itulah apa yang diucapkan. Demikian.